Sallallahu ala Muhammad. Salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas atau nama aslinya Sa'ad bin Malik Az-Zuhri masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Rasulullah dari pihak ibu, Siti Aminah. Rasulullah sendiri sering memanggilnya dengan sebutan paman. Dia adalah pahlawan perang Qadisiyah, pembebas Madain dan wilayah Persia, ketika usianya baru menginjak 17 tahun. Saat jiwanya sedang bergejolak dan mencari jati diri, dia justru sudah menemukan ketenangan dalam ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meski begitu, selama hidupnya juga mengalami rangkaian rintangan, terlebih yang datang dari ibunya sendiri. Saat mengetahui anaknya memeluk agama Islam, sang ibu melakukan mogok makan dan minum. Saat tidak berpengaruh dengan ancaman ibunya, dia tetap membujuknya agar mau makan dan minum. Sayangnya, sang ibu masih bersikeras untuk tidak menerima tawaran tersebut hingga tubuhnya menjadi lemas. Sa'ad bin Abi Waqqas, dia berkata, "Tatkala aku masuk Islam, ibuku bersumpah beliau tidak akan makan dan minum sebelum aku meninggalkan agama Islam. Untuk itu, pada hari pertama aku mohon agar beliau mau makan dan minum, tetapi beliau menolaknya dan tetap bertahan pada pendiriannya. Pada hari kedua, aku juga mohon agar beliau mau makan dan minum, tetapi beliau masih tetap pada pendiriannya. Pada hari ketiga, aku mohon kepada beliau agar mau makan dan minum, tetapi tetap menolaknya." Sa'ad yang berhati lembut merasa sedih, tapi keimanannya kepada Allah sangat besar. Keteguhan iman dan kebeningan hati Sa'ad membuat doanya makbul, dan sang ibu menyerah mogok makan dan minum. Oleh karena itu, aku berkata kepadanya, "Demi Allah, seandainya ibu mempunyai 100 jiwa, dan keluar satu persatu di hadapan saya sampai ibu mati, aku tidak akan meninggalkan agama yang aku peluk ini." Setelah ibuku melihat keyakinan dan kekuatan pendirianku, maka beliau pun mau makan. Selain itu, Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan salah satu sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijanjikan masuk surga. Dia menjadi panglima perang di masa kenabian. Sa'ad juga diangkat menjadi amir atau setingkat gubernur di Irak di masa Khulafaur Rasyidin. Sa'ad bin Abi Waqqas, ketika berusia 17 tahun, dia tergolong ke dalam orang-orang yang pertama masuk Islam, atau As-Sabiqunal Awalun. Saat masuk Islam setelah mendengar dakwah Abu Bakar As-Siddiq, Sa'ad menyatakan keislamannya bersama beberapa orang sahabat Nabi lainnya yakni Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Talha bin Ubaidillah. Sejak saat itu, Sa'ad langsung mengulurkan tangannya kepada Rasulullah. Sejak hari-hari pertama Rasulullah berdakwah menyeru Allah yang Maha Esa, Sa'ad adalah orang pertama yang melepaskan anak panah dalam perang yang dilakukan umat Islam. Dia juga orang pertama yang terkena panah. Dia juga adalah satu-satunya orang yang ditebus oleh Rasulullah dengan tebusan kedua orang tuanya. "Lepaskanlah panahmu, wahai Sa'ad, tebusanmu adalah ayah dan ibuku," kata Rasulullah saat perang Uhud. Rasulullah mengagumi keberanian Sa'ad di medan perang. Dia selalu berdoa untuk Sa'ad, "Ya Allah, tepatkanlah lemparan panahnya dan kabulkanlah doanya." Doa Rasulullah untuk Sa'ad. Sejak saat itu, anak panah Sa'ad selalu tepat sasaran mengenai musuh. Begitu pula dengan doa Sa'ad yang selalu dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski begitu, Sa'ad adalah orang yang sering menangis karena takut kepada Allah. Setiap kali mendengar Rasulullah memberi nasihat dan berkhutbah di hadapan para sahabat, maka air matanya selalu berlinang. Di hadapan para sahabat, Rasulullah juga menyebut Sa'ad sebagai penghuni surga. "Saat ini akan datang kepada kalian seorang laki-laki penduduk surga," tutur Rasulullah. Tak lama, muncul Sa'ad bin Abi Waqqas bergabung dengan para sahabat. Abdullah bin Amr bin Ash pernah mendekati Sa'ad dan memintanya agar mau menunjukkan ibadah dan amalan apa yang ia lakukan dalam mendekatkan diri kepada Allah, sehingga menjadi penghuni surga. Tidak lebih dari amal ibadah yang biasa kita lakukan. "Namun, aku tidak pernah menyimpan dendam maupun niat jahat kepada siapapun," kata Sa'ad. Abdurrahman bin Auf menjuluki Sa'ad bin Abi Waqqas dengan singa yang menyembunyikan kukunya.